Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berharap dalam Yesus. Sekali lagi katakan lagu ini dari awal. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku hanya kami dapat darimu Tuhan, dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru dan berharap, berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, penuh, yes, Jesus, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Tuhan, Jesus, ialah apa yang syedeh. Oh, amin, amin. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kiara, bulan lalu suami saya itu divonis penyakit jantung koroner. Saya nggak pernah bilang itu ke orang. Kami selalu berbilang darah tinggi, hanya darah tinggi. 1 bulan yang lalu. Lalu dokternya bilang kita tunggu 21 hari untuk bisa pasang ring. Dan ringnya itu nggak cukup 1, bisa 2. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, sel dalam tubuhnya pun itu punya Tuhan. Jadi kalau rusak tolong benerin. Kami hanya berharap sama Tuhan. Kemarin Jumat kami periksa untuk tahu kelanjutannya. Waktu bulan lalu tuh cuma Tuhan bilang bahwa bagiku tidak ada yang mustahil. Bagiku tidak ada yang mustahil. Karena aku bisa lakukan apapun. Itu mengagetkan karena itu jantungnya. Sedangkan dia tuh sehat-sehat saja. Kemarin kami Jumat periksa ke dokternya. Terus dokternya bilang, udah diperiksa EKG dan lain-lain. Dokternya bilang, semua sudah bagus. Terus saya tanya, apakah perlu ring lagi? Bukan tanya sih, terus jantungnya gimana? Sudah tidak ada. Maksudnya adalah sakit jantungnya udah gak ada ya. Sehat semua, hanya tinggal darahnya yang harus jangan sampai tinggi lagi. Jadi penyumbatan itu hanya karena darahnya tinggi. Tuhanmu dan Tuhanku tuh sama, amin. Percaya, Tuhan itu pembuat mujizat. Datang dengan segenap hatimu, katakan kau tuh ajaib Tuhan. Engkau sanggup sembuhkan hanya dalam 21 hari. Dia bisa beresin semua kok, jangankan 21 hari. 21 detik pun dia bisa. Saat kau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Aku bilang ini karena Tuhan. Penyakit jantung bukan hal yang biasa, bahkan harus pakai ring. Tapi kalau Tuhan yang sudah bilang bersih-bersih semua. Amin. Tetap berharap sama Tuhan, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang hebat. Mari katakan ajaib kau Tuhan. Apapun masalahmu, apapun sakitmu, apapun yang kau doakan. Percaya dengan imanmu, kau punya Tuhan yang ajaib. Allah penyembuh, Allah penolong, Allah El Shaddai. Allah yang sanggup menyembuhkan semua penyakit. Ajaib kau Tuhan, penuh, amin, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku
pujian ini sampai seluruh selmu mendengar bahwa kau punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup. Kiara lama shekena seluruh hidupku Tuhan. Ajaib, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Yes, ini kami di hadapan-Mu berkata Engkau ajaib. Lakukan semaumu Tuhan. Lakukan semaumu. Kiara lama shek. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami punya Engkau. Di tengah banyaknya yang tidak mungkin dan menakutkan. Tapi ada Tuhan yang selalu beri kekuatan. Ada Tuhan yang selalu memampukan kami menyelesaikan semua dengan baik. Ada Tuhan yang ada selalu di depan kami. Ada Tuhan yang selalu bela hidup kami. Kami mengucap syukur. Sebab itu Tuhan, layaklah Engkau terima pujian dan kemuliaan dan hormat dari setiap kami. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami akan merasakan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan mempermalukan iblis Tuhan. Dan mempermuliakan Tuhan kami yang ajaib. Yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah ini acaramu Tuhan. Ambil alih semua. Biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah, kami siap memuji. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan? Amin. Amin. Siapa yang percaya Tuhan kita ajaib? Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Penuh dengan kuasa. Yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu.
habis-habisnya rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk setiap keajaiban demi keajaiban yang Tuhan buat. Bahkan yang akan Tuhan buat di depan kami. Bicara lebih kuat dari suara apapun Tuhan. Sehingga firman-Mu akan menguatkan kami lebih lagi. Urapi hamba-Mu. Biar semua yang dari ilahi itu yang turun atasnya. Sehingga apa yang ia katakan itu berasal dari Tuhan. Setiap roh yang bukan daripada Tuhan tunduk dalam nama Yesus. Tapi semua yang dari Tuhan. Biar itu yang jadi Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, benar Tuhan. Begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Engkau hebat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Jesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Bahkan orang terdekat sekalipun tiada yang seperti Engkau. Oh, Dia mengasihi-Mu dan mengasihiku. Tuhan yang sanggup jawab setiap doamu, setiap teriakan hatimu. Seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Dan ku berterima kasih Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh. Mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami dan berkata, Engkau Tuhan yang ajaib. Karena saat kami mengangkat tangan kami, maka Engkau turun tangan menolong kami. Maka Engkau turun tangan memberkati kami. Dahsyat, Kau turun. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Amin. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Engkau ajaib.
memulihkan kami semua. Aku percaya Dahsyat. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Kau turut tangan, Memberkati kami semua. Kau turut tangan, amin Tuhan. Kau turun Kau tangan turut tangan, memberkatiku. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersekutu, kami boleh memuji menyembah Engkau. Karena Engkau ajaib, karena Engkau dahsyat. Engkau layak dipuji, diagungkan, disembah Tuhan. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami percaya pada saat ini Engkau sudah membaca kami, tanah-tanah kering kami Tuhan melalui pujian. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami izinkan Engkau berkata-kata bagi kami. Berkata-katalah bagi kami Tuhan. Sebab kami rindu dikenyangkan, dipuaskan. Bukan oleh perkara dunia ini, tapi oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang mendengarkannya supaya kami boleh mengerti penyingkapan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Saudara-saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul ya agak sedikit unik ya. God is waiting for you, for us. Jadi Allah sedang menunggu kita semua. Apa sih yang ditunggu oleh Allah? Saudara, kita akan baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Dikatakan bunyi firman Tuhan demikian. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kita pernah merindukan sesuatu. Mungkin kita merindukan saudara kita, keluarga kita, teman kita yang sudah tidak lama bertemu dan kita ingin bertemu dengannya. Kita mungkin juga rindu melakukan aktivitas yang sudah lama tidak kita lakukan dan kita pengen melakukannya lagi. Kita mungkin juga rindu, kita pernah berkunjung di suatu tempat dan sudah lama kita tidak mengunjungi tempat itu dan kita mau mengunjungi tempat itu. Masih banyak yang lain. Tapi pada saat pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga pasal 42 kitab Mazmur, ada suatu ungkapan bahwa seseorang itu merindukan untuk melihat Allah. Merindukan untuk bertemu dengan Allah. Merindukan untuk bersekutu dengan Allah. Merindukan untuk dekat dengan Allah. Di dalam Mazmur pasal 42 ini merupakan nyanyian pengajaran dari pemazmur yang namanya sudah tercantum di dalam ayat yang pertama, yaitu Bani Korah yang berasal dari keluarga suku Lewi. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarai pasal 20 ayat yang ke-19. Bani Korah itu orang yang suka nyanyi. Biasa nyanyi. Biasa melayani pekerjaan Tuhan di bait Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa pemazmur yaitu Bani Korah ini bersama-sama dengan orang-orang Israel dibawa keluar dari negerinya oleh Raja Babel, dijadikan tawanan dan ditempatkan di suatu tempat di sebelah utara Palestina di hulu sungai Yordan, pegunungan Hermon,
dan Gunung Mizar. Tapi pada pagi hari ini kita tidak membahas ketika tempat itu. Kita mau lihat keadaan pemazmur ini dalam kehidupannya sehari-hari. Pemazmur ini tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang masih menyembah berhala. Setiap hari ia diperlakukan dengan semena-mena, diperlakukan dengan seenaknya, ditindas, ditekan, dihina, diolok, diejek, dicemooh dengan bertanya, di manakah Allahmu? Seolah-olah mereka yang mengelilingi itu mau katakan kepada pemazmur ini, mana Allahmu itu? Kok enggak mau datang? Mana Allahmu? Kok enggak membela kamu? Mana Allahmu kok meninggalkan kamu? Mana Allahmu kok melupakan kamu? Oh, jangan-jangan Allahmu itu sudah mati. Jangan-jangan Allahmu itu memang tidak ada. Jangan-jangan Allahmu itu lemah, enggak berdaya, enggak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membayangkan kondisi ini, itu menimpa kita. Kita bisa membayangkan sendiri, saudara, betapa tertekannya, betapa terhimpitnya, sedih, susah, dan gak bisa dikatakan, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata secara jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Namun dalam kondisi yang demikian, sang pemazmur ini mendapatkan suatu semangat dan kekuatan untuk keluar dari persoalan yang dihadapinya. Bagaimana caranya? Saudara, dasarnya adalah di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 12. Tapi kita tidak akan membaca ya saudara, kita ambil bagian tertentu aja karena mengingat waktunya. Yang pertama saudara, pemazmur ini bisa keluar dari persoalan yang dihadapinya. Pemazmur memiliki kesadaran bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama hidupnya. Ada suatu kesadaran bahwa Tuhan adalah kebutuhan utama di dalam hidupnya. Keberadaan pemazmur pada waktu itu, saudara-saudara, tidak memungkinkan untuk kembali ke negerinya, tidak memungkinkan untuk beribadah sebagaimana yang dia lakukan, tidak memungkinkan bahwa dia bersekutu dengan Tuhan. Keberadaannya itu jauh dari Allah. Dan ini menimbulkan masalah, ini membangkitkan persoalan, ini membuat ia mengalami penurunan, kelesuan rohani imannya. Mungkin ada orang-orang berkata, kan cuma jauh dari Allah. Orang hidup tanpa Allah aja nggak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik, semua oke-oke aja, semua normal-normal saja, semua wajar-wajar aja. Di mana letak masalahnya, di mana persoalannya? Apakah betul bahwa itu jawaban yang keluar dari dasar hati yang paling dalam? Benarkah bahwa orang itu bisa hidup tanpa ada masalah, tanpa persoalan, tanpa Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan demikian. Bahwa manusia itu tidak hanya hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya bahwa makan, minum, sandang, pangan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kekuasaan, kemuliaan, kemewahan yang ada di dalam dunia ini belum memadai, belum mencukupi, belum sempurna. Perlu dilengkapi, perlu disempurnakan, yaitu dipenuhi oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya bahwa manusia itu membutuhkan firman Allah. Kalau manusia membutuhkan firman Allah, berarti bahwa manusia itu membutuhkan Allah. Manusia tanpa Allah, saudara, merasa kosong, hampa, kering. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Mungkin, saudara,
Orang banyak harta, banyak materi, semuanya ada. Tapi apakah itu menjamin ada damai sejahtera, ada sukacita? Belum tentu, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, dibentuk, dihembusi nafas Allah. Apa sih artinya? Maksudnya saudara, bahwa manusia itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari Allah. Tidak mungkin bisa diceraikan dari Allah. Manusia hidup dari ketergantungan kepada Allah. Kalau manusia dipisahkan dari Allah, hidup tanpa Allah, maka dia menjadi, katakanlah saudara, mayat hidup. Rohaninya mati. Kan itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sang pemazmur ini, dia merindukan Allah. Dia mau dekat dengan Allah. Dan digambarkan di dalam ayat yang ke-2 dengan majas atau gaya bahasa simile. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Bukan sungai tanpa air, bukan sungai kering kerontang karena musim panas yang berkepanjangan. Bisa bayangkan, rusa dalam keadaan haus, pengen minum, tapi tidak ada air. Apalagi kalau itu rusa betina tidak bisa menyembunyikan rasa hausnya. Apakah dia bisa bertahan hidup? Ya mungkin tidak bisa bertahan hidup. Karena air itu merupakan kebutuhan hidup bagi rusa. Kita mungkin bisa tahan lapar. Tapi apakah kita bisa tahan haus? Jawabannya adalah kita sendiri yang tahu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita, kebutuhan yang utama adalah Allah. Nah, di dalam dikatakan oleh seorang, ini teolog ya, dan juga seorang filsuf, dia ahli matematika dan juga ahli fisika, yang itu namanya Blaise Pascal ya. Dia mengatakan begini, di dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, bahkan oleh seisi dunia ini. Ruang kosong itu hanya diisi oleh Yesus, karena itu merupakan milik Yesus. Tidak bisa diisi oleh apapun, tidak bisa diisi oleh siapapun, hanya bisa diisi oleh Yesus. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun yang mengalami kekosongan jiwanya, mengalami kekeringan hatinya Tuhan, maka Yesus yang akan mengisi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus merupakan jawaban dari persoalan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan kesentosaan. Yesus memanggil, Yesus mengundang siapa saja yang barangkali mengalami masalah persoalan pergumulan hidup. Ada ruang kosong yang mau diisinya. Dia yang akan membereskannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, perempuan Samaria ini, dia mendapatkan suatu jawaban atas pergumulan hidupnya, atas kekosongan jiwanya. Karena selama dia berumah tangga, selama dia berkeluarga, dia tidak pernah mengalami yang namanya itu kebahagiaan, keharmonisan, sehingga harus berganti-ganti pasangan sampai 5 kali, atau boleh dikatakan dia bahwa dia kumpul kebo, saudara. Tapi dia mendapatkan suatu jawaban atas persoalannya.
setelah ia bertemu dengan Yesus. Dikatakan bahwa siapa yang minum air yang diberikan oleh Yesus, maka dari dalamnya akan memancar air keluar terus, yang tidak akan pernah berhenti sampai kekekalan. Berarti hanya Yesus yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, jalan keluar yang dilakukan oleh pemazmur ketika menghadapi persoalan, yaitu berpikir positif di dalam tekanan. Oh, tidak ada tayangan ya. Saudara, dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang jelek, dalam situasi yang tidak menyenangkan, sang pemazmur ini mencoba untuk berpikir positif. Saudara, ternyata orang yang berpikir positif itu ada manfaatnya, ada faedahnya. Orang yang berpikir positif itu tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan seburuk apapun, sejelek apapun. Dan juga tidak mudah curiga, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah depresi, tidak mudah putus asa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bangsa Israel ketika berada di padang gurun, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, menyalahkan Musa, menyalahkan Harun. Mengapa kau bawa kami di sini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Kenapa kami harus mati di padang gurun? Kau tahu di Mesir banyak makanan, di Mesir ada banyak buah-buahan, di Mesir banyak daging. Tapi di sini di padang gurun apa yang kami lihat, apa yang kami minum, apa yang kami makan. Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah sedang menguji mereka. Allah ingin membentuk mereka, Allah ingin melatih iman mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan supaya kokoh dan kuat. Tapi karena mereka berpikir negatif, itulah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pemazmur berpikir positif, apa yang dialaminya? Yang pertama saudara, pada ayat yang ke-8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Yang pertama dia merasakan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ini kan fenomena ya, peristiwa gejala alam. Tapi bagi sang pemazmur, di situ bukan cuma peristiwa yang biasa. Kalau dikatakan bahwa gelombangmu, huruf besar itu berarti Tuhan, itu bergulung melingkupinya. Melingkupi itu berarti menutupi, menudungi, memayungi, mengayomi dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu masih care, Tuhan masih peduli, Tuhan masih memperhatikan pemazmur. Tuhan tidak meninggalkan pemazmur. Coba kalau orang yang berpikir negatif, saudara, mungkin akan berkata bahwa gejala alam itu merupakan gangguan atau juga boleh dikatakan itu ancaman buat dirinya. Tapi tidak orang yang berpikir positif. Sama seperti saya berikan contoh begini saudara. Kita jalan kaki ya, jalan yang sepi. Tiba-tiba kemudian ada kendaraan yang berhenti di samping kita. Kemudian kita menolak, kita berkata, ngapain lu ngikuti gua? Dia nggak tahu pengendara itu berhenti di sampingnya itu sebetulnya mau menawarkan pertolongan, ya, mau memboncengkan dia, memberikan tumpangan. Tapi karena dia udah berpikir negatif, ya sudah, itulah yang terjadi saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih itu, kan itu perlu saudara dalam hidup ini kita berpikir positif. Yang kedua, pemazmur menikmati kasih setia.
ayat yang ke-9. Dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya yang pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Kasih setia dalam bahasa aslinya keset, yaitu yang artinya kasih berdasarkan janji. Allah berjanji untuk mengasihi dan janji Allah itu murni, janji Allah itu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena itu kalau dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya, itu artinya bahwa itu sebagai suatu peringatan. Atau Tuhan mengingatkan kepada pemazmur bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya, akan memberikan jalan keluar, akan menolongnya menghadapi kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang penulis dan dosen dan juga pembicara Kristen bernama Joyce Meyer berkata, pikiran negatif tidak akan pernah memberikan kepada Anda kehidupan yang positif. Pikiran adalah sebuah medan perang, melahirkan tindakan yang baik maupun tindakan yang jahat. Saudaraku, kalau kita berpikir negatif, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan itu udah gak pernah menjawab doaku. Tuhan sepertinya udah meninggalkanku. Tuhan sudah tidak peduli sama aku. Kalau kita udah curiga ya tentang Tuhan, tidak akan pernah mengalami kasih karunia-Nya. Karena itu perlu saudara berpikir yang positif. Berpikir yang pikiran ini saudara, maksud saya itu adalah medan perang. Ya. Tindakan yang kita lakukan itu hasil dari pikiran. Tindakan yang baik, tindakan jahat itu hasil dari pikiran. Karena itu saudara, tidak heran kalau banyak kejahatan itu kan diolah dari pikirannya. Tidak heran kalau banyak orang berbuat baik itu juga dari olah pikiran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kan itu kita perlu perhatikan. Kenapa kok terjadi perselisihan? Kenapa kok terjadi pertengkaran? Kenapa kok terjadi percekcokan? Kenapa kok terjadi perkelahian dalam skala besar? Kenapa kok terjadi peperangan antar bangsa? Itu akibat dari pikiran. Kalau berpikir negatif, itulah yang terjadi. Sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, yaitu di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan yang baik-baik. Jangan memikirkan yang gak baik. Jangan kita memikirkan sesuatu yang membuat iman kita lemah. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang membuat kita tidak akan maju. Jangan memikirkan sesuatu yang membuat kita tidak akan bangkit dari situasi yang terpuruk. Kan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikirkanlah yang baik. Saudara, orang kalau berpikir positif saudara, dia akan mengerti, dia akan paham bahwa Alkitab itu benar. Tuhan itu mengasihinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Rancangan Tuhan di dalam hidupnya itu pasti digenapi. Bukan kecelakaan dan bukan kegagalan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kemudian yang ketiga saudara. Pemazmur ini berusaha keluar dari situasinya. Yaitu dia bangkit dari keterpurukan rohani. Memang pemazmur ini sempat larut ya. Sempat terpengaruh secara emosional dan merasa telah ditinggalkan oleh Allah. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencoba
mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, terpengaruh secara emosional itu wajar, normal. Karena itu manusiawi, bukan robot, bukan patung. Tapi yang gak wajar, kalau orang tuh seringkali terpancing emosi. Sebentar-bentar tersinggung, sebentar-bentar marah. Nah itu gak wajar. Atau ketika terpancing emosi saudara, tapi tidak reda, tidak berhenti. Alkitab katakan jangan sampai matahari terbenam. Nah itu yang gak wajar. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah pemazmur ini dia tidak lama ya. Kemudian dia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam, tidak akan membiarnya terperosok di dalam keterpurukan ya, di rohaninya, dalam kesesakan yang dihadapinya. Dia coba bangkit, dia mencoba untuk membawa dirinya itu kuat. Dia mencoba untuk memberikan semangat kepada dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya beritahukan, musuh yang terberat itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Musuh yang terberat adalah diri sendiri. Amin. Coba kalau nggak percaya, pada waktu kita mau bangun, tapi kita males, orang lain membangunkan, ayo bangun, enggak masih pagi. Walaupun dipasang alarm, udahlah alarm itu berisik amat sih. Kalau misalkan dia mau bangun, gak usah pakai orang lain membangunkannya. Gak perlu pakai alarm, dia bisa bangun sendiri. Karena memang semuanya dari dirinya sendiri. Ini musuh yang berat, yang perlu dikalahkan, yang perlu ditaklukkan. Sebab kalau tidak saudara, orang kalau kalah dengan dirinya sendiri, karena di dalam dirinya itu kan ada ego, ya, yang sulit untuk ini. Makanya diri sendirilah yang harus mengendalikannya. Dia harus bangkit, dia harus menguatkan dirinya. Dia harus keluar dari situasi yang buruk. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dikatakan apa pada ayat yang ke-12? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berhalaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua juga tidak lepas seperti yang dialami oleh pemazmur. Mungkin bentuknya, wujudnya tidak sama, berbeda. Tapi kita juga pernah yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mungkin kita merasa kita tidak berdaya. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kok begini ya? Kok begitu yang aku alami? Siapakah yang bisa menolong? Siapakah yang bisa mengangkat aku? Siapakah yang bisa memberikan jalan keluar kepadaku? Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa mengerti persoalan kita dan menggiring kita untuk memberikan jalan keluar. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita mau bangkit dari situasi yang membuat kita jauh dari Tuhan, dari situasi yang membuat kita lemah, dari situasi yang membuat kita hanya berpikir negatif hal yang jelek-jelek aja. Tapi mari kita pandang bahwa Yesus, dia sekarang sedang menunggu. Dia menunggu kita yang membutuhkan pertolongan. Yesus pasti akan memberikan jawaban. Saya tidak mungkin bisa memberikan jawaban, tapi hanya Yesus yang bisa memberikan jawaban. Apapun persoalan, apapun pergumulan saudara-saudara, Yesuslah yang bisa mengatasinya. Amin. Buat firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian yang baik, yang berjudul Sungguh Indah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama mencari wajah-Nya. Kita akan menemukan kasih-Nya.
Dia bukan Tuhan yang jauh dan jauh. Amin. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Mari temukan kasih Tuhan. Temukan kasih-Mu. Berpikirlah bahwa Tuhan bukan jauh dari kita. Dia dekat dengan kita, sangat dekat. Coba kita panggil namanya, pasti Dia mendengar. Dia pasti menyandangkan telinganya. Dia memberikan telinganya. Ku dengar jawab-Mu. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru, Dia selalu dengar. Dia selalu dengar. Seruan hati. Katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Dia penuh kasih dan sayang yang tidak mungkin bisa diberikan secara sempurna oleh dunia ini. Ketika kita susah, kita perlu penghiburan. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau. Hanya Dia yang memberikan perlindungan. Mari semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, Engkau masih mengasihi kami, masih menyayangi kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Mari Tuhan, kami yang terluka, kami yang tersakiti, kami yang dibebani oleh persoalan, kami yang menghadapi pencobaan, kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami. Kami sudah mendengar, kami sudah menyimaknya. Bahkan kami yang di luar sana, yang nanti akan mendengar melalui media sosial. Tuhan, kami yang mengalami persoalan, kami mengalami masalah. Saat ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah jawaban bagi kami. Engkaulah jalan keluar bagi kami. Kami masih memiliki pengharapan. Kami masih melihat titik terang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Kau berkati Tuhan. Berkati firman-Mu ini bagi kami Tuhan. Supaya firman-Mu ini menjadi milik kami Tuhan. Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih lanjut bagi kami Tuhan. Dan umat-Mu yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pada saat ini Kau lawat, Kau jamah, Kau berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk, kami kembalikan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, kita sudah dilengkapi kembali dengan firman-Nya yang mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia tidak tinggalkan kita, Dia tidak biarkan kita. Ketika kita berseru kepadanya, Dia jawab kita. Allah yang luar biasa. Dia di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan Dia menunggu saudara dan saya untuk datang kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada pengumuman khusus yang ingin saya sampaikan. Tetapi yang berulang tahun pada minggu yang lalu, ada 2 orang, yaitu anak sekolah minggu yang pertama tanggal 1 November, Yeira Felicia Irawan. Ini anak dari Bapak Yosef dan Ibu Yeni. Ya, ini anak sekolah minggu. Yang kedua tanggal 5 November, Lita Winaryo. Yang mana? Oh gitu. Iya, enggak datang ya. Oke. Jadi 2 orang itu kita mau berdoa tentunya supaya Tuhan terus memberkati kedua orang ini. Di antara Bapak Ibu Saudara ada yang perlu dukungan doa? Puji Tuhan, kita angkat tanganmu yang tinggi. Buat saya ini representasi saudara mengangkat imanmu, mengangkat hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang melihat hati saudara. Ya baik, Bapak Suharyanto, Bapak Ibu Simon, Ibu Gyokni, Ibu Cuyang, dan Ibu Yanli. Pada waktu kita berdoa saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tolong diingat itu. Kalau Dia menyembuhkan suami Ibu Rita, yaitu Bapak Frankie, dari satu hal yang mustahil menurut manusia ya. Dengan cara-cara manusia itu mustahil. Saudara, tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena Dia berkuasa melakukan segala perkara. Begitu juga apa yang menjadi keperluan saudara. Yakini apa yang menjadi permohonan saudara. Yakini sungguh-sungguh. Sebab firman-Nya menjamin kita. Oleh karena imanmu engkau disembuhkan. Oleh karena imanmu engkau diselamatkan. Oleh karena imanmu Tuhan menjawab doamu pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdiri. Kita menaikkan pujiannya mengatakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus
Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku. Rajaku. Bapa di surga, Engkau adalah Raja kami yang ajaib dan heran, yang memerintah di dalam hidup kami, memerintah di dunia ini Tuhan. Sebab itu kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ketika jiwa kami tertekan, ketika kami di dalam keadaan tidak berpengharapan, Engkau datang mengulurkan tangan-Mu, Engkau datang mendekati kami, Engkau menjamah kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang ajaib. Kami percaya ini akan terus terjadi di dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang berulang tahun, yaitu Yaira Felicia Irawan, kemudian Ibu Lita Winario Tuhan. Tolong kepada kedua anak-Mu ini Bapa, Engkau yang sudah menjaga mereka, Engkau yang senantiasa menolong kepada mereka, Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong, menyertai hidup anak-anak-Mu ini, memberi mereka kesehatan Tuhan, sehingga di dalam Engkau anak-anak-Mu ini akan tetap terpelihara. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa. Engkau lihat iman mereka pada pagi hari ini Bapa. Firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang beracara buat mereka. Engkau sendiri yang menjawab mereka. Engkau sendiri yang menatakan kuasa-Mu kepada mereka. Tolong kepada Bapak Suharyanto Tuhan. Tolong Tuhan kepada Ibu Simon. Tolong nyatakan kuasa-Mu kepada Ibu Giokni. Juga Tuhan kepada Ibu Yanli Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan, Engkau masih sama. Janji-Mu tidak berubah, kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu masih ada buat kami. Sebab itu Tuhan, mari berkaryalah untuk anak-anak-Mu ini Bapa. Engkau tidak tinggalkan dan biarkan anak-anak-Mu ini, tapi Engkau nyatakan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong juga kepada anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau. Terima kasih buat segala sesuatu Tuhan yang sudah mereka lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan memakai mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Urapan-Mu akan terus tercurah buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Beri mereka kesetiaan Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami mau pulang tinggalkan tempat ini, sertai kami di dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus menjaga kami, Engkau terus memelihara kami. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, karena kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tidak ada satu kuasa pun dia bisa menjamah kami. Tidak ada satu kuasa penyakit yang bisa mengganggu kami. Tidak ada suatu kuasa kegelapan yang mencoba menjauhkan kami dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kita akan menerima berkat. Arahkan mata rohani saudara kepada Yesus. Berkat itu datang dari Tuhan Yesus, datang dari atas. Terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati usahamu. Amin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati masa depanmu. Sebab itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, yang memelihara pikiran dan hatimu di dalam Kristus Yesus. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus
yang mengurapi, menyertai, memimpin, membuat saudara berhasil. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapa terima Ibadah selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.